Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lucu ya dari berita dari demokrasi ini ya. Luhut kesal RI dibodohi saat nego dengan pabrik baterai Cina. Dan muncul spekulasi di masyarakat bahwa ada yang mengatakan begini, memang Indonesia seperti itu begitu. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia ya terbanyak yang terlalu dibodohi oleh orang-orang luar negeri, katanya begitu. Dengan artian bahwa kepentingan-kepentingan itu muncul begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Kritikan seperti ini. Ini kritikannya. Luhut kesal RI dibodohi saat nego dengan pabrik baterai Cina. Ini banyak sekali yang mentuit berita. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh ini ya begitu kan. Ini banyak sekali ia mengkritik terhadap Indonesia begitu habis-habisan begitu kan. Terkait dengan langkah pemerintah yang salah katanya begitu. Ini jangan terpengaruh judul, isi beritanya lain dengan judul clickbait ini. Apalagi rakyat Pak selalu dibodohi oleh pemerintah sendiri, sakitnya tuh di sana, prank melulu ini. KA cepat bukannya dibodohi lot sampai bengkak dananya kita yang nanggung ini. Ini Allah pura-pura dibodohi ajaknya kau. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ini kesadaran yang terlambat para pengamat sudah banyak yang memperingatkan. Ini banyak sekali. Teman saya di Cina diskusi dengan Cina yang di Hong Kong. Orang Indonesia cari investor di sini ya. Yang punya uang kan orang Indonesia. Kok bisa ya? Teman saya bilang itu yang bangun smelter dari Cina. Yang Cina bilang itu uang dari Indonesia semua. Ternyata perusahaan yang bangun smelter itu banyak sekali. Yang dibodohin itu yang nego dong. Masa RI contoh Messi tendang penalti nggak gol. Masa yang salah Argentina? Kemarin katanya nggak enak bisnis dengan Cina, sekarang kok kesal. Bukannya beliau ini penghubungnya. Ini banyak sekali. Itulah pentingnya yang kurikulum pendidikan yang bermutu dan lebih spesifik sehingga bisa menghasilkan bibit-bibit unggul akan menggantikan kita semua di masa mendatang. Kalau kurikulum tidak baik maka benihnya akan rusak. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Indonesia begitu kan. Baru sadar ini kemana aja bosku. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Ini termasuk vaksin buatan Cina tidak ada efek apapun. Negara Cina sendiri saat ini virus lagi merajalela dan beli vaksin dari negara luar. Artinya beli dari Cina kena prank. Ini banyak sekali. Nggak usah curhat merasa dibodohi, tuh yang milih juga merasa pinter dan kuat. Ternyata pabrik baterai masih kecil lah. Itu kereta cepat dibodohi berapa triliun bengkak anggaran. Banyak sekali yang mengkritik begitu. Tetapi kritikan inilah yang kemudian memberikan semangat kepada Pak Luhut ya untuk untuk membangun bangsa kita begitu kan. Dan bahkan ini banyak sekali yang men-tweet kepada Pak Luhut ya. Ini kabar beritanya menteri yang tajir melintir kehebatan dan kuasanya. Ya, kalau ada seperti itu ya seharusnya bertindak langsung begitu kan. Dan sangat terbuka sekali Pak Luhut ya. Dia memberikan statement seperti itu dan melaporkan kepada Pak Jokowi. Inilah kehebatan menurut saya. Ada sesuatu kehebatan yang kemudian diungkap ke publik oleh Pak Luhut. Tetapi kalau memang ada pemerintah yang hari ini kalau ada semacam itu, ada yang ya kadang ditutup-tutupi begitu kan. Inilah yang kemudian tidak ada terbukaan sehingga masyarakat tidak tahu begitu. Ya kalau Pak Luhut kan sudah memberikan statement terbuka dan bahkan melaporkan kepada Pak Jokowi. Ini yang perlu kita apresiasi, keterbukaan. Inilah yang kemudian menjadi penting kepada demokrasi kita. Kira-kira seperti itu begitu kan. Bukan saya mendukung terhadap Pak Luhut, tetapi tidak. Tetapi kami memberikan statement apa yang dilakukan ini adalah keterbukaan bersama begitu. Biar tahu masyarakat Indonesia begitu kan. Dengan adanya keterbukaan itu sudah langkah yang baik menurut saya pribadi begitu kan. Indonesia Mai tanpa Luhut, ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Mulai bakat acting ini banyak sekali yang mengkritik, masa baru nyadar. Usut tuh siapa yang bikin kesepakatan biar rugi saja ini. Komisinya lumayan. Ini banyak sekali. Kok baru sekarang kesalnya? Dari dulu sebenarnya udah dibodohin atau malah pura-pura. Ya,
Dibodohin kok bisa berkali-kali, itu masih doyan namanya. Rakyat Indonesia sudah cerdas, pejabat yang melecehkan kemampuan bangsa sendiri itu pengkhianat. Itu banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu kan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu isi beritanya seperti ini. Ini beritanya. Luhut kesal RI dibodohi saat nego dengan pabrik baterai Cina. Benarkah seperti itu? Ini dikutip dari Demokrasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menunjukkan kekesalannya ketika bicara terkait negosiasi dengan salah satu perusahaan baterai terbesar di CETL atau Contemporary Amprex Technology, begitu kan? Limited, kira-kira seperti itu. Luhut menilai CATL Kettle ini menganggap Indonesia seperti beberapa tahun lalu hingga bisa dibodohi. Bahkan Kettle sendiri merupakan kependekan dari Contemporary Amprex Technology Co Limited yang merupakan sebuah produsen baterai dan perusahaan teknologi asal Cina yang didirikan pada tahun 2011. Luhut mulanya bercerita BUMN dikerjasamakan dengan asing agar bisa menjadi perusahaan publik atau public company. Ini BUMN ya. Ini kan ceritanya dari Pak Luhut, ini BUMN ya. Ini kita harus jelas begitu kan. Luhut mulanya bercerita BUMN diajak bekerja sama dengan orang asing agar bisa menjadi perusahaan publik begitu. Dengan begitu orang tidak bisa lagi cawe-cawe dari dalam karena semuanya diaudit. Selanjutnya Luhut bisa mengenai negosiasi dengan salah satu pabrik terbesar di dunia, Kettle. Kemarin selama hampir 3 bulan kita negosiasi dengan salah satu pabrik baterai terbesar di dunia, CATL ini, Kettle ini, mengenai evaluasi aja. Dia pikir Indonesia masih seperti 8 tahun yang lalu bisa dibodohi, katanya di Jakarta. Kalau 8 tahun yang lalu berarti masih pemimpinan Pak Jokowi dong, kira-kira seperti itu begitu. Namun Luhut mengaku beruntung karena di kantornya berisi anak-anak pinter sehingga kesepakatan bisa terwujud telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo. Dan bahkan saya baru beruntung di tempat saya ada anak-anak pinter yang tadi malam akhirnya sepakat saya lapor Presiden sore kemarin karena valuasinya dari 500 juta US dollar kita akhirnya bisa sampai ke 850 juta US dollar. Ada bayangkan bisa menghemat beberapa juta dolar dalam satu perundingan internasional itu. Karena apa? Kita sudah mulai masuk pada anak-anak yang profesional, paparnya. Dan bahkan pada kesempatan itu Luhut mengajak semua orang agar bangga melihat kondisi Indonesia saat ini. Kita harus bangga melihat negeri kita yang seperti sekarang ini. Jadi jangan kita melecehkan bangsa kita. Sekali lagi penting, yang melecehkan bangsa kita itu menurut saya itu pengkhianat itu. Ujarnya begitu. Ini sangat bagus sekali Pak Luhut memberikan keterbukaan ya, dalam artian hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu. Semua pemerintah harus terbuka begitu. Agar apa? Agar semua orang publik bisa mengetahui dan bisa menilai. Walaupun ada kritikan itu, mungkin itulah bagian dari kritikan dari pemerintah begitu kan. Dan banyak sekali kritikan-kritikan tersebut, dan bahkan di Twitter itu sangat ramai sekali kritikan seperti ini begitu. Salah satunya misalnya seperti ini. Ini banyak sekali. Dibodohi melalui siapa sih yang ngurus negara ini? Tapi kok kapok ya berurusan sama kadrun Cina. Banyak sekali yang menuntut mereka begitu. Lah, terus pinternya di mana? Dibodohi apa? Emang bodoh? Ini contoh sederhana hitung-hitungan kereta cepat saja begitu kan. Ya karena banyak sekali yang mengkritik, ada yang puas, ada yang tidak begitu kan. Karena tetapi kalau ini negosiasi terhadap perusahaan besar, ini kan sebenarnya langkah yang baik. Tapi di satu sisi orang yang diajak negosiasi Cina itu lebih pinter dari kita. Kira-kira seperti itu begitu kan. Logikanya begitu kan. Dan bahkan selama ini pengakuan yang jujur, terus apa urgensinya memperpanjang masa jabatan? Enggak mikir dan enggak punya balas kasih kepada rakyatnya. Ini banyak sekali yang mengkritik, tetapi perlu diingat bahwa inilah kritikan publik yang harus kita hormati juga. Ini bagian dari demokrasi, pemerintah harus berani dikritik dan menerima kritikan itu. Kira-kira seperti itu begitu. Penyesalan yang mendalam tidak merubah keadaan, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Perasaan bukan hanya urusan itu aja, dibodohi hampir di semua kerjasama, sadarnya aja yang telat. Banyak sekali yang bahkan diketawain begitu kan. Tetapi inilah demokrasi kita begitu.
Bahkan ya menurut saya pribadi ya apa yang dilakukan Pak Luhut selama ini ya harus ada terbuka untuk ke publik agar publik bisa mengetahui dan menganalisis bersama-sama begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.